Katanya kalau lo dicabutin uban terus nanti dia akan makin botak. Iya, kalau dicabutin iya Mas. Iya. Iya, dicabutin paksa iya. Jadi trauma. Jadi Mas cabutin satu, terus berkali-kali nih di tempat yang sama. Akhirnya dia akan mengecil, miniaturisasi dulu. Akhirnya akan hilang. Nah, itu kebotakan yang disebabin traumatis. Karena ditarik-tarik. 21 udah ada yang botak. Dan itu sangat mengganggu psikologisnya. Maksudnya kayak masih muda, masih akan ketemu banyak orang. Nah, itu yang jadinya perkembangannya jadi wah, anak muda sekarang harus udah mulai aware terhadap rambut. Gimana cara ngitung kebutuhan rambut seseorang? Misalnya saya ngalamin kebotakan di daerah sini nih. Kebutuhannya berapa tuh rambutnya? Nah, nanti kita akan Halo, selamat datang kembali di Query, Kudapan Eksperimen dan Riset bersama saya Madin, pemimpin redaksi Tirto.id. Hari ini saya kedatangan expert yang spesial karena datang dari jauh. Dari sini cuma 2 kilo ya dok. Jadi beliau adalah salah satu expert di Kai Klinik. Itu adalah salah satu klinik transplantasi rambut. Dr. Auda Rusdin M. Biomed, dalam kurung AAM. Itu apa ya artinya dok? Atau sekalian kita bisa tahu background keilmuannya Dr. Auda tuh gimana? Jadi AAM itu anti-aging medicine. Jadi itu biomed anti-aging medicine yang kita ambil, yang saya ambil di Udayana. Jadi itu semacam untuk S2 ya, sarjana gitu, magisternya. Gitu. Jadi S1-nya kedokteran. S1-nya kedokteran. S2-nya biomed, spesialisasinya AAM, anti-aging medicine. Apa itu anti-aging medicine? Jadi tuh kita kalau dulu kan ada yang estetika. Nah, kalau kita lebih basic ke research ya. Jadi mencegah terjadinya penuaan. Nah, jadi itu sebenarnya dari seluruh tubuh. Jadi kita menganalisis itu semua sih, gitu. Lalu dari AAM, dari S2 di Udayana AAM, lalu bisa jadi pakar transplantasi rambut, itu gimana perjalanannya dok? Nah, itu karena saya ngelihat kok mulai banyak ya yang mengalami kebotakan. Saya ngeliat dari yang paling deket dulu sih mas, sebenarnya saya deket dari keluarga dulu nih. Ada yang botak ya? Ada yang botak. Nah sifatnya kebotakan itu genetik. Nah jadinya tuh saya ngeliat karena sekitar, oh iya kenapa ya kok nggak ada yang lihat tentang rambut nih? Ya udahlah kita coba gitu. Nah terus kita jalanin. Nah cuman di sini tuh masih memang kurang terpapar lah mas. Karena zaman dulu mungkin kalau cowok-cowok mikir botak itu adalah seorang laki-laki. Iya. Jadi kayak ya laki-laki botak ya normal, no problem. Tapi makin kesini kita ngelihat estetikanya ada yang berkembang semuanya. Nah sekarang makin sadar lah laki-laki tuh ternyata rambut itu adalah mahkota. Gitu. Terus katanya dokter juga sempat mendalam ini di bidang internasional ya. Sempat jadi speaker juga di Asia Conference FOA. Itu gimana sih ceritanya? Jadi gini mas, di Indonesia karena tadi saya bilang masih belum banyak mas. Jadi tuh saya memang cari keluar. Nah saya sempat belajar di Turki. Saya ngeliat kok di Turki nih berkembang nih gitu kan. Nah disitulah saya ngeliat dan berkenalan dengan dokter-dokter di sana. Terus akhirnya kita ngobrol, saya mendalami di sini tuh ternyata ya belum terlalu banyak ada, tapi belum banyak lah gitu kan. Akhirnya ya karena saya kesana, terus saya mengenal yang bikin conference-nya, kebetulan saya belajar sama beliau gitu. Akhirnya untuk Indonesia saya ceritain di sini tuh belum berkembang, dokter-dokternya tuh belum banyak nih yang belajar, masih banyak yang pengen tahu tentang si hair transplant ini gimana gitu. Akhirnya mereka pun mempercayakan ke saya untuk ayo kita buat nih, kita share edukasi ini semua ke dokter-dokter di Indonesia gitu. Apa yang menjadi keunikan teknologi hair transplant yang dokter pelajari di Turki itu dok? Itu apa uniqueness-nya?
Sebenarnya sih hampir sama, Mas. Semuanya hampir sama. Jadi yang menjadi sesuatu itu adalah kalau hair transplant itu memang harus banyak, Mas, harus banyak pengalamannya, skillnya. Nah, sedangkan demand orang-orang Turki itu kan memang dia harus mempunyai rambut seorang laki-laki. Oh, itu culture-nya memang gitu. Culture-nya seperti itu. Oke. Nah, itu yang ngebuat jadinya mereka itu banyak lah untuk pasien atau tindakan hair transplant. Nah, tapi banyak juga, saking banyaknya jadi di sana itu ada yang kayak dokter hair transplant, ada juga kayak ahli hair transplant. Beda itu ya? Beda. Kayak di sini mungkin ada dokter gigi, ada ahli gigi, Mas. Oke. Nah, masuk akal. sifatnya tuh kayak gitu. Iya. Nah, jadi balik lagi, basicnya kita mau cari yang ke bidang medis kah atau yang ahli aja, gitu. Sebelum kita detailin soal teknik transplantasinya, aku mau belajar dulu nih, mumpung teman-teman di sini masih pada punya rambut, termasuk saya. Masih bagus, untungnya. Pertanyaan yang paling basic, kenapa orang bisa botak? Tadi kan ada disebut soal genetik. Iya. Tapi murni genetik atau memang ada kemungkinan juga di luar genetik, ada juga lingkungan dan segala macam. Benar. Jadi gini, Mas, awalnya tuh kita genetik, ya genetik. Terus kalau Mas suka dengar, mungkin beberapa orang udah sering dengar tentang hormon testosteron, DHT, yang mempengaruhi rambut. Nah, sekarang yang saya dari basic yang pengalaman saya, Mas ya, sekarang tuh orang-orang kayak, dok, bapak saya misalnya nih botak tapi udah tua, kok sekarang saya masih muda udah kebotakan gitu. Jadi pengaruh lingkungan, Mas, faktor stres, makanan, gaya hidup itu sangat mempengaruhi. Terus panasnya sinar matahari kan di Indonesia kan sifatnya tropis nih. Sinar UV terpaparnya tuh tinggi lah. Nah, itu juga menyebabkan terjadinya misalnya kayak inflamasi atau radang yang kronis gitu. Ini ada tren nggak rata-rata yang paling banyak datang ke kliniknya Dr. Auda itu rata-rata karena apa? Nah, backgroundnya lebih banyak memang genetik dan ya? Tapi Mas, tadi awalnya tuh kita pengennya mengerjakan mikirnya tuh 45 ke atas, Mas. Sekarang kita start di 21. Dan itu sangat mengganggu psikologisnya. Oh ya? Ya. Mengganggu psikologis ya. Maksudnya kayak masih muda. Iya. Masih akan ketemu banyak orang. Nah, itu yang jadinya perkembangannya jadi anak muda sekarang harus udah mulai aware terhadap rambut. 21 ya? Saya mungkin dari dulu rambut saya memang agak botak karena memang saya main basket kan. Dulu kalau ada citra di anak basket itu botak itu keren gitu ya. Bener. Jadi saya nggak terlalu ngaruh tuh begitu, karena emang lingkungannya memang begitu. Tapi ada anak muda yang stres gara-gara botak ya. Oh iya. Wow. Wah, banyak Mas sekarang. Iya. Jadi dia semakin stres, punya genetik, cepet lah itu. Botaknya luar biasa, Mas. Apa aja jenis-jenis kebotakan? Kan saya lihat kan ada yang botaknya itu di jidat gitu ya, di bagian atas. Ada yang di belakang. Benar. Saya kemarin lihat di IG-nya Kai Klinik tuh kayak si Tara gitu. Kayaknya dia di depannya kayaknya normal-normal aja gitu. Ada yang, apa aja sih, Dok, jenis-jenis kebotakan itu? Kebotakan itu macam-macam, Mas. Biasanya kalau yang disebabin oleh hormon kayak androgenetik, alopecia, itu biasanya bisa dari front sampai crown. Jadi, crown itu belakang? Belakang, gitu, bagian belakang. Jadi either kita akan mulai dari depan, dari hairline dulu, atau dari belakang baru ke depan. Itu androgenetik alopecia, ibaratnya disebabin oleh genetik. Ya, ada juga alopecia, misalnya kayak alopecia itu kebotakan, Mas, yang disebabin oleh sistem imun. Nah, itu alopecia areata. Jadi tiba-tiba Mas bisa nih pitak. Nah, tapi itu masih bisa sembuh, Mas. Tapi tiba-tiba aja, jadi karena faktor stres bisa Mas nggak ada kebotakan, nggak ada genetik kebotakan, nggak ada apa, tiba-tiba di sini aja nih. Bukan salah tukang cukur ya, bukan? Bukan salah tukang cukur, bukan. Bukan ya, oke. Tiba-tiba dia botak gitu, pitak gitu. Nah, itu biasanya faktor imun. Dan itu kita harus cari penyebab.
Dan itu nggak bisa untuk ditransplant, nggak bisa diapa-apain. Kita harus cari penyebabnya dulu. Jadi ada korelasinya antara imunitas tubuh dengan kebotakan juga? Iya. Wow, oke. Jadi Baru. Imunitas tubuh itu misalnya nih Mas, paling gampangnya, Mas kalau lagi demam, biasanya rambut dulu yang rontok. Oke, iya. Itu mekanisme pertahanan tubuh Mas. Oh. Gitu. Oke. Jadi itu sepengaruh itu rambut sebenarnya, menandakan kayak ada something wrong di tubuh Mas nih. Oke. Gitu. Oke, jadi saya jadi inget nih, istri saya kemarin juga sempat mengalami rontok gitu ya. Saya pikir ini mungkin gara-gara salah sampo atau apa gitu-gitu. Ternyata dia juga cerita akhirnya memang imunnya menurun. Setelah itu juga seiring dengan tubuhnya yang memang demam, alergi. Jadi ada kaitannya ya rontok itu dengan kondisi tubuh ya? Kondisi tubuh, jadi kayak peringatan lah dari tubuh nih, ada something yang mesti dilepas supaya nyelamatin bagian organ yang lain. I see, keren gitu. Banget ya. Tapi bener nggak tadi mitos tadi soal gonta-ganti shampoo, katanya kan mandi air panas dan air dingin, ada nggak korelasinya dengan kebotakan itu, behavior kayak gitu? Sebenarnya nggak secara langsung Mas. Oke. Cuman kalau shampoo itu kan kulit kita beda-beda, kimianya nih kita nggak tahu nih apa nih, gitu. Memang baiknya tuh cari shampoo yang vegan, yang less paraben, less SLS, yang kayak gitulah, supaya nggak terlalu banyak kimia di dalam tubuh, gitu. Nah, gonta-ganti shampoo mungkin bisa menyebabkan juga inflamasi, mungkin nggak cocok, itu juga bisa. Tapi yang nggak perlu distresin itu misalnya kalau rontoknya itu misalnya kurang dari 100 per hari. Oke, jumlah helainya. Oke. Itu nggak perlu khawatir karena emang ada siklus rambut yang bikin itu jadi kayak hari ini tuh emang ada yang rontok. Oke, tapi tumbuh lagi nanti. Gitu. Jadi benchmarknya 100 ya? 100. Oke. Itu baru mulai khawatir kalau udah lebih dari 100 dan berlangsung lama gitu ya. Oke. Kalau air Dok tadi soal air dingin air panas ngaruh juga nggak? Nah, air dingin air panas itu kan berarti membuka pori-pori. Nah, biasanya bagusnya memang dipakein air dingin Mas, biar pori-porinya ketutup lagi. Jadi kalau kita kan negaranya udah panas nih, ketemu tempat abis panas, terus ketemu panas lagi, biasanya suka kelenjar keringetnya itu jadi kebuka, jadi banyak. Kelenjar keringet banyak, berlebihan, terus kena gesekan, kena panas, iritasi biasanya. Oke. Jadi lebih ke arah iritasinya ya. Oke. Jadi sarannya mendingan air dingin aja. Jadi misal kalau mau mesti air panas, terus nanti dibilas lagi pakai air dingin. Oh, I see. Oke, tuh catat tuh guys. Ini tips mahal nih. Aku mau nanya satu lagi Dok. Kalau kita uban, saya ini kemarin dikasih tahu sama kakak saya. Saya kan istri saya suka nyabutin uban saya nih. Apakah ada korelasinya dengan uban dan kebotakan? Ada nggak hubungannya? Sebenarnya sih nggak ada. Bukan berarti menjelang punya uban akan botak setelahnya, bukan sebuah siklus. Enggak. Oke. Jadi si uban itu sebenarnya memang pigmen atau melanositnya si rambut itu mulai berkurang. Biasanya kebutuhan vitamin B-nya harus lebih. Gitu. Untuk istilahnya memberi melanin ke si rambut. Tapi orang botak terus uban enggak sih, enggak harus. Artinya bukan sesuatu yang berjenjang gitu ya. Misalnya sebelum dia mengalami kebotakan uban dulu, itu bukan ya, enggak ada hubungannya. Oke, masuk akal. Mas kan juga enggak nih. Saya bilang kemarin kata kakak saya, katanya kalau lo dicabutin uban terus nanti dia akan makin botak. Iya, kalau dicabutin iya Mas. Oh, dicabutin iya. Iya, dicabutin paksa iya. Jadi trauma. Jadi nggak akan tumbuh lagi? Bisa, jadi lama-lama nggak langsung ya Mas ya. Jadi Mas cabutin satu, terus berkali-kali nih di tempat yang sama. Akhirnya dia akan mengecil, miniaturisasi dulu. Akhirnya akan hilang. Nah itu kebotakan yang disebabin traumatis karena ditarik-tarik. Oke, itu masuk akal. Gitu. Oke. Ada lagi nggak yang orang nggak tahu tentang kebotakan? Apa kira-kiranya salah persepsi orang tentang botak? Salah persepsi lagi apa ya kira-kira? Apakah kebotakan itu hanya untuk laki-laki? Enggak. Perempuan juga? Perempuan juga. Di luar pengobatan kanker atau apa ya ini? Ada juga perempuan yang botak? Ada. Dan itu pun berhubungan sama hormon juga. Dan genetik.
Oke. gitu. Misalnya di luar, misalnya postpartum juga. Oh iya, ingat Ya, istri saya habis melahirkan. iya, Iya. tapi itu sifatnya sementara karena Oke. perubahan hormonal. Oke. Gitu. Oh, jadi perempuan juga bisa ya? Bisa. Jadi pasien yang ke Kai Klinik ini bukan cowok doang? Oh enggak. Oh, I see. Semua yang mengalami permasalahan. Cuman kan kalau perempuan Mas, dia itu pasti lebih aware nih kalau dia rontok. Dia akan melakukan treatment pencegahan. Kalau laki-laki tunggu botak dulu kali ya. Karena nggak kelihatan ya udah Iya. Dok, tapi aku mau penasaran nih. Kalau orang udah punya keturunan genetik, misalnya bapak saya, kakek saya botak, bisakah itu ditunda? Atau enggak sama sekali dengan perawatan khusus atau dengan asupan nutrisinya gitu. Misalnya kita udah tahu nih bapak kita botak nih. Dari kecil gue udah tahu nih enggak, biar kita nggak ikut botak, bisa nggak dicegah? Nah, bisa tuh Mas. Oh. Bisa. Jadi tapi kita ngelihat umur karena ini kita mainnya di hormon Mas. Oke. Jadi karena kita mainnya di hormon, jadi better kalau untuk laki-laki tuh di atas 21 tahun. Oke. Gitu ya. Oke. Nah, jadi kita itu jadi kita mencegah, memperlambat terjadinya kebotakan. Oke. Gitu. Itu bisa dicoba dengan obat-obatan. Misalnya ada mungkin yang beredar itu minoxidil, finasteride. Nah, cuman ini tuh sebenarnya obat Mas. Jadi mesti dari dokter. Cuman banyak yang dijual bebas. I see. Nah, jadi tuh banyak yang salah pemakaiannya. Nah, jadi ada efek sampingnya. Nah, itu yang kadang-kadang tuh yang datang ke saya tuh mengalami hal-hal seperti itu sih. Dia salah dalam mengkonsumsinya ya, cara pakainya. Jadi sebaiknya konsul dulu. Iya. Kalau mau mengkonsumsi obat-obatan jadi datang ke dokter itu bukan hanya untuk mengobati dan transplantasi, tapi juga untuk mencegah itu terjadi kebotakan ya. Benar. Jadi teman-teman harus cobain. Oke. Sekarang skenarionya adalah kalau sudah terjadi kebotakan. Selain pakai topi, aku cuma mau bercanda. Apa biasanya kalau datang pasien, apa yang dilakukan Dokter Auda untuk mendiagnosis kondisinya sebelum bilang nih lo harus transplantasi gini-gini ya? Apa yang step-stepnya dok? Oke, biasanya saya tanya dulu nih Mas, adakah genetik atau enggak? Karena kalau ada genetik berarti berkelanjutan. Panjang nih, kita mesti ngomongin planningnya panjang. Terus kita nanti akan analisis dulu rambutnya, kita cek. Terus abis itu kita lihat kebotakannya. Terus apakah beneran miniaturisasi aja kah? Atau memang sudah misal botaknya tuh dari yang rambut udah jadi bulu halus Mas. Sorry, aku potong. Miniaturisasi itu apa? Miniaturisasi jadi rambutnya menipis. Oh, Baru menipis nih. Belum botak tapi menipis. Karena kalau rambut menipis berarti masih bisa untuk di treatment. Ketebalannya ya, ketebalan rambut ya. Kita ngomongin ketebalan rambut. Bukan panjang pendek ya. Oh bukan. Kita ketebalan rambutnya aja. Tapi kalau misalnya dia udah licin, kalau Mas lihat tuh, licin. Bruce Willis. Iya, kayak gitu. Nah, tapi balik lagi kita lihat lagi karena transplant ini cuman sifatnya memindahkan nih Mas. Ya, jadi saya juga harus melihat donornya apakah ada. Nggak semua rambut yang hidup ada itu bisa jadi donor. Iya. Oke. Jadi donor itu cuman memang dari samping sampai belakang. Makanya Mas nggak pernah lihat nih orang kebotakan dari samping di belakang. Samping belakang. Gitu. Kenapa dok? Penjelasannya gimana tuh? Karena emang di akar rambutnya tersebut nggak sensitif terhadap genetik yang menyebabkan kebotakan. Jadi yang sebelah sini itu semua resisten, tapi yang front sampai crown itu sensitif. Gitu. Baru tahu saya ini. Iya. Daerah sini yang sering saya cukur. Situ. Tapi tetap Mas itu tumbuh. Tumbuh ya. Karena dia resisten. Sorry, berarti syarat-syarat rambut yang bisa didonor itu apa? Jadi minimum requirement-nya. Minimum requirement pertama, luas donor areanya tuh mencukupi Mas. Ya, terus rambutnya memang sehat yang bagian belakang. Kadang ada yang rambutnya udah bayi, bukan bayi gitu ya, maksudnya rambutnya halus gitu seperti bayi gitu. Nah itu agak sulit untuk istilahnya tumbuhnya bagus. Biasanya penyebabnya nutrisi rambutnya. Biasanya kita akan sarankan untuk
treatment dulu. Oke, treatment dulu biar ininya sehat dulu, baru transplantasi. Iya. Oke, sekarang let's say udah nih, saya udah konsul, dokter udah menganalisis, mulailah ke proses transplantasi. Gimana sih step-stepnya transplantasi itu? Oke, pertama itu kita itu ngambil bagian donor, Mas. Oke. Kita kumpulin semua, terus kita hitung nih satu-satu. Oke, Gitu. satu helai. Iya, jadi satu-satu kita hitung. Keren. Gitu. Jadi Terus? itu saya bersama tim ya. Nah lalu abis selesai kita hitung sesuai, barulah biasanya pasien istirahat dulu, baru nanti kita akan melakukan penanaman. Oke. Tapi ini semua kita berpacu dengan waktu, Mas. Kita nggak boleh lebih dari ibaratnya tuh untuk ngambil ini si rambut ini kan ibaratnya organ hidup nih. Oke. Nah, jadi dia nggak boleh terlalu lama nih di luar. I see. Gitu. Jadi harus segera ditanam. Iya. Ibarat kita nyangkok tanaman, harus dimasukin ke tanah lagi cepat. Iya, Oke. gitu. Berapa lama durasinya? 4 jam dia di luar. Oh, 4 jam. Tuh, maksimal 4 jam. Jadi dari nyabut sampai dia ditanam lagi maksimal 4 jam. Oke, I see. Gitu. Jadi nggak boleh terlalu lama, Mas. Terus boleh nggak didetailin cara nanamnya tuh gimana, Dok? Nah, biasanya cara nanamnya itu kita pakai misalnya kayak ada yang semacam pinset, ada juga kayak modelnya kayak bolpen. Oke. Gitu. Jadi cos Ya, gitu-gitu. Gitu. Gimana cara ngitung kebutuhan rambut seseorang? Misalnya saya ngalamin kebotakan di daerah sini nih. Kebutuhannya berapa tuh rambutnya? Nah, nanti kita akan ukur dari luasannya dulu, Mas. Oke. Luasannya dulu, terus nanti kita ada parameternya, kita akan mengisi berapa nih. Dalam 1 square meter, density atau kerapatannya mau berapa nih yang mau kita isi. Oke. Gitu. Biasanya rata-rata gimana? Misalnya let's say ke luasnya 10 cm. 10 kali Misalnya 10 kali 5 misalnya. 50 cm luasnya misalnya gitu ya. 50 cm. 50 Nah, cm nanti persegi. kita ada parameternya sendiri tuh, Mas. Yang di kita buat gitu. Mau kerapatannya berapa? Tergantung kondisi rambut dan kebotakannya. Iya. Artinya density-nya beda-beda dengan setiap orang. Beda-beda. Oh. Jadi misalnya nih, Mas, ada yang botaknya luas. Oke. Gak mungkin saya nanamnya dengan misalnya 3.000 graf. Kalau kita ngomong itu sampai 3.000 graf. Tapi kita nanamnya rapet. Kenapa? Jadinya berarti dia cuma di sini rambutnya. Oh. Gitu. Oke. Tapi misalnya nih kayak Mas nih, rambutnya tebel. Berarti otomatis saya harus ngikutin rambut sekitarnya nih. Oke. Gak boleh saya bikinnya jarang-jarang. Karena dia harus ngikutin pola sebelumnya. Iya. Kalau yang sebelumnya jarang ya density-nya lebih jarang. Iya. Oh, masuk akal gitu-gitu. Karena kan kita intinya nggak mau ngelihat orang itu terlihat transplant. Yes. Supaya natural. Oke. Gitu. Yang Dika itu saya lihat artis, wartawan, Aiman Wicaksono. Oh iya, Mas Aiman. Tapi ya. Mas Aiman kan dia rambut depannya nggak ini ya, masih lebat ya, dia belakang berarti. Belakang sama sedikit di bagian depan sih waktu itu kita tanam. Tapi dia lebih concern untuk di bagian belakang sebenarnya. Kalau belakang case-nya sama juga, polanya sama? Sama aja ya? Sama gitu. Dan untuk rambut transplant tuh Mas, dia tuh bertahan seumur hidup. Oh. Gitu. Dijamin? Iya, karena nggak dijamin medis nggak mungkin ya Mas 100%. Tapi maksud saya itu jadi nggak perlu transplant lagi? Nggak perlu. Tapi balik lagi Mas, transplant itu nggak menstop kebotakan. Oh, bisa jadi di area lain akan muncul botak lagi. Oh, hanya untuk di area itu dia akan tumbuh dan akan stay at least forever gitu ya. Tapi di tempat lain bisa jadi botak lagi. Iya. Karena ini kan rambut awal nih. Pasti akan tetap berprogres sesuai dengan umur. Gitu. Tapi ada case di mana saya ngelihat misalnya ada orang yang full botak licin. Kan dia nggak punya rambut pinggir-pinggirnya kan, Dok? Masih ada dia sebenarnya masih bisa tumbuh ya. Masih bisa. Jadi kayak misalnya artis zaman dulu kayak Darto Helm misalnya gitu, dia kan botaknya di atas nih, kiri kanannya masih ada memang ya. Tapi itu masih bisa berarti ya. Masih bisa, tapi mungkin nggak bisa mengcover untuk jadi tebel kayak Mas gini nih. Iya. Gitu. Artinya dia maksimal cuman bisa. Iya, istilah cover tapi nggak setebel dulu lah gitu. Jadi ekspektasinya harus kita samain nih sebelum kita mulai gitu. Kalau ngomongin timeline,
nih artinya dari saya datang, let's Mm-mm. say saya depannya gitu ya, lalu dokter mulai ngelanalisis sampai ditransplant, itu biasanya berapa bulan atau berapa lama? Oke. Untuk pengerjaan kita 1 hari karena 1 hari. Oke. karena yang saya bilang tadi tuh nggak bisa lama-lama dia di luar, ya kan? Oke. Tapi untuk hasilnya Mas, itu bulan keempat baru mulai tumbuh. Mulai tumbuhnya mulai keempat. Jadi start tumbuh tuh bulan keempat. Oh. Gitu. Jadi dia nggak akan bisa catch up dengan rambut lama ya, kecuali dia dipotongnya sama ya. Kecuali kalau kita pakai teknik yang long hair Mas, pengambilannya. Ada juga. Ada juga. Nah itu Mas dalam waktu hari itu juga Mas sudah bisa ngeliat nih hasilnya akan seperti ini. Gitu. Jadi ada yang dari nol, dari bibit kasarnya, ada yang long hair langsung. I see. Oke. Gitu. Nice. Kalau boleh tahu, gimana cara perhitungan cost-nya? Misalnya saya mau itu apakah dihitung per helai kalau saya mau bayar atau dihitungnya per total layanannya? Biasanya sih per total layanannya Mas ya. Oke. Total layanan. Jadi dari awal sampai akhir udah sepaket dengan konsul, dengan maintenance. Benar, biasanya kayak gitu karena akan lebih mudah karena kalau banyakan itu kan bapak-bapak ya nggak mau ribet ya Mas ya. Jadi kayak ini udah termasuk apa aja nih, ya udah gitu. Saya pikir per helai gitu. Per helainya berapa dok? Oke 5.000 perak gitu misalnya. Nggak ada kembaliannya, ya udah tambahin rambut aja lah. Nggak gitu ya? Nggak gitu. Oke. Jadi itu udah total layanannya. Boleh nggak sih di spill budgetnya? Minimal biasanya bagaimana sih gambaran budgetnya? Budgetnya itu kita start dari 25 juta sampai 60 sampai 80 juta. Oke, 60. Itu tuh sudah semua dari awal sampai akhir ya, sampai dia jadi ya. Iya. Oke. Gitu. Makanya Dokter Audek dari kemarin kita undang podcast, jamnya nggak ketemu terus karena memang satu pasien itu memang panjang ya. Iya. Dan mungkin 1 hari bisa cuman pegang berapa? Bener. Biasanya kita memang 2, bener. Oke. Maksimal 1 dokter 2. Karena 1 hari itu bisa jadi dia memang benar-benar lama ya pengerjaannya 1 kepala. Sekarang antrian waiting listnya berapa banyak dok? Antusiasmenya meningkat terus nggak trennya atau cenderungannya gimana sekarang? Kecenderungannya sekarang makin lama makin tinggi sih Mas ya. Dan ibaratnya udah pada aware lah. Makanya jadinya kita pun juga dari banding tahun lalu makin kesini makin banyak sih pasiennya. Jadi udah banyak orang yang botak ini gitu. Nggak kepikiran untuk buka cabang baru? Ya insya Allah doain. Karena mesti quality control sih Mas. Karena kita nggak bisa yang dicari kan mungkin kalau di kita itu hasilnya natural Mas. Oh itu yang beda. Iya. Apa gitu. Rahasianya tetap natural? Spill dikit dong. Iya. Kenapa bedanya transplantasi di tempatnya Dokter Auda terlihat natural dengan yang lain tuh bedanya di mana? Jadi tuh kalau saya tuh prinsipnya saya tuh nggak mau pasien tuh terlihat dia tuh transplant. Oke. Saya nggak mau kalau pasien tuh ya at least dia ngomong deh sama si pasien sama temennya, nih gue transplant gitu. Nah, jadi tuh memang saya buatnya selalu usahakan supaya nggak rata, nggak ada pattern, gitu. Karena kan orang mikir kalau kayak nanem padi gitu loh Mas. Kadang ada suka yang buatnya kayak pattern, rapi. Kalau saya sebenarnya nggak rapi ya, tapi saya karena rambut itu nggak bisa ada yang rapi kalau ciptaan, gitu. Jadi saya akan membuatnya tuh secara acak tapi irregular lah, gitu. Jadi kelihatan natural. Kelihatan natural, gitu. Apa kira-kira yang kita temukan misalnya ada nggak sih praktek-praktek transplantasi tapi menurut dokter yang salah? Atau yang ilegal atau mungkin yang di luar sana mungkin kan ini banyak pasti ya transplantasi yang nawarin mungkin online apa mungkin jasa-jasa kayak tadi tuh mungkin ada yang ngaku-ngaku sebagai ahli tapi biasanya saya dengar juga informasi bahwa banyak juga yang datang ke Dokter Auda itu justru untuk membenahi dia udah transplant di tempat lain gitu. Apa biasanya problem yang salah di tempat lain itu? Biasanya mungkin ya Mas ya
Kan kalau untuk transplant itu memang butuh jam terbang. Oke. Karena kita tuh 8 jam, Mas. Crafting kayak Iya. orang ngerjain sesuatu yang dari nol. Kan ini Iya. crafting nggak bisa pakai AI lah ya. Nggak bisa Mas. Nggak bisa pakai AI. Jadi memang banyak mungkin yang belum terbiasa, belum berpengalaman. Nah, tapi udah menangani pasien. Nah, tapi menghasilkan ekspektasi pasien jadi tinggi. Oke. Nah, jadinya yang bikin hasil mungkin pasien jadi kurang puas. Nah, disitulah yang biasanya akhirnya kita juga benahi, dan aftercare-nya mungkin kurang ya Mas ya. Karena setelah ditransplant biasanya orang-orang tuh ya udahlah, abis ditransplant udah cuek aja, namanya laki ya, nggak mau treatment. Nah, kalau di kita memang agak sedikit wajib dan agak sedikit rewel ya gitu. Soal perawatan afternya. Iya, afternya gitu. Oke. Pasien saya agak sedikit kayak, dok ini agak sedikit ini ya, karena kalau kita sebulan pertama aja harus dijaga deh Mas. Nggak boleh ngapain tuh? Nggak boleh keringet yang berlebih. Oh, jangan dulu olahraga berarti? Jangan. Oke. Jadi mulai olahraganya tuh pelan-pelan Mas, jangan langsung yang berlebih. Terus makan, misalkan kalau laki-laki kan makan tuh seenaknya aja. Keringet. Iya. Nah, hindari dulu, biasanya makan yang di tempat yang ber-AC. Oh, itu pantangannya gitu ya, nggak boleh keringetan. Kalau mandi, sampoan? Boleh. Aman. Oh. Gitu. Oke, jadi pantangannya cuman yang paling penting keringet kalau di Indonesia deh Mas. Kenapa keringet? Karena dia pori-porinya jadi kebuka lagi. Sedangkan ini kan lagi masa penyembuhan dengan banyak luka. Kan tadi kayak saya bilang kemungkinan bisa 3.000 tusukan nih, gitu. Dok, aku penasaran, apakah 3.000 itu misalnya, apakah semuanya akan tumbuh atau dari 3.000 itu berapa persen mungkin yang akan jadi? Ada pasti ada errornya gitu? Iya ada. Saya juga nggak bisa bilang 100% karena balik lagi ini medis Mas. Nah, palingan 95-96% lah yang jadi ya. Makanya perlu ada buffer untuk dilebihin sedikit supaya tetap tumbuh ya. Tetap tumbuh. Okay. Gitu. Dok, kalau misalnya sekarang fenomena transplantasi itu banyak juga gitu ya. Lalu apa tipsnya ketika orang mau milih tempat transplantasi? Jadi apa yang harus dilakukan oleh saya sebagai pasien dalam konteks memilih tempat klinik gitu? Klinik ya. Apa yang harus checklistnya nih harus dipilih? Biasanya pertama klinik beneran kali ya Mas ya. Pertama klinik, terus habis itu kita lihat juga dari pengalaman dokternya gitu. Karena bukan berarti yang baru itu ibaratnya jelek, enggak. Cuman mungkin skillnya biar ekspektasinya si pasien tuh sama lah. Gitu. Terus abis itu ya kita mungkin lihat juga apakah udah ada hasil-hasil yang real. Karena itu sangat ngebantu untuk si pasien biar secure gitu. Karena rambut yang udah kita ambil ibaratnya kalau sampai nggak jadi kan berarti hilang kan Mas. Dan itu kan nggak bisa tumbuh lagi. Jadi kayak terbuang percuma, jangan sampai gitu. Terus ini terakhir mungkin ya pertanyaan saya, teknologi apa yang sekarang kita perlu antisipasi dalam transplantasi rambut? Apakah mungkin ke depan akan ada alat yang memang canggih gitu yang bisa membuat proses transplantasi jadi mudah, atau sekarang lagi dikembangin juga sama teman-teman di kliniknya Dokter Auda, mungkin teman-teman di Turki. Apa sekarang inovasi-inovasi yang sedang dikembangin nih supaya ke depan lebih bagus? Sekarang sih sebenarnya lebih banyak kalau yang sekarang kita lagi kembangin sebenarnya yang long hair ya Mas ya, yang langsung kelihatan hasilnya. Cuman kedepannya mungkin yang kita pengen sih sebenarnya kayak mungkin ada cloning kali ya Mas ya. Cloning tuh gimana? Jadi rambut yang udah habis nih, yang pembotakannya udah luas. Nah kita kepengen tuh bisa rambutnya dia tuh ibaratnya bisa direplikasi kali ya, supaya nggak ada penolakan. Gitu. Jadi tercukupilah ini satu kepala untuk mengcover. Itu ada kemungkinan bisa kita ke arah sana? Kemungkinan
Kemarin sih lagi ada ngobrol. Risetnya ke arah sana. Wah, keren. Kalau Gitu. teknologi stem cell kan juga pasti dokter kan Iya. tadi anti aging medicine kan. Sekarang kan juga ada orang mulai rame nih stem cell untuk treatment. Bisa juga dipakai untuk rambut sebenarnya. Bisa. Artinya sel-sel rambutnya diperkuat atau dihidupin lagi. Bener. Supaya tumbuh lagi. Bener. Tapi mereka itu syaratnya ibaratnya masih ada akarnya, Mas. Akarnya masih ada. Iya. Okay. Kita stem cell itu masih bisa untuk bertahan. Gitu, masih bisa untuk lebat lagi. Tapi kan yang jadi pemikiran kita nih sekarang yang kita mau tolong adalah yang udah habis banget nih licin yang donornya tuh udah hilang lah gitu. Oke. Wow, ini menarik banget. Saya sampai sudah kehabisan pertanyaan karena ini menarik. Mungkin ada last message buat teman-teman di sini, buat pria-pria mapan di luar sana atau pria nggak mapan. Apakah mungkin ke depan transplantasi ini akan jauh lebih murah teknologinya? Bisa jadi sih ya, Mas ya. Bisa lebih accessible untuk banyak kalangan gitu ya. Mungkin sekarang kan karena kita kan pengerjaan by dokter ya, Mas. Jadi itu mungkin itu yang akan membuat harga itu agak lebih mahal kali ya gitu. Itu aja sih karena expertise-nya aja gitu. Make sense. Jadi mungkin ke depan kita berharap treatment atau teknologinya bisa lebih mudah, lebih banyak dokter yang punya expertise. Karena tadi pengalaman ya, artinya kita nggak mungkin bisa berharap ada orang yang mampu hanya dengan sekali mencoba gitu ya. Ini memang butuh crafting, kayak butuh pilot, butuh jam terbang. Iya, butuh jam terbang, benar. Butuh 8.000. Benar. Any last message untuk para pembaca kita mungkin yang mulai mengalami kebotakan atau mungkin kakek neneknya ada yang botak, mungkin ada pesan-pesan, Dok? Jadi gini, Mas. Kita biasanya nih sekarang laki-laki udah pada aware dengan estetika ya. Nah, udah pada mulai pakai skincare. Tapi jangan lupa sama rambut. Rambut juga perlu dirawat nih. Bisa pakai yang paling mudah lah dengan hair tonic. Nah, jadi sampo conditionernya nggak cukup ya? Nggak cukup. Itu kan untuk cleansing gitu. Tapi pakai hair tonic sambil pijet-pijet itu sangat membantu untuk kesehatan kulit kepala kita. Gitu. Jadi jangan cuman muka nih, ini kulit kita banyak nih. Dokter ngelihat mukanya ke saya nih, saya harus benerin muka dulu. Nggak, canda, Dok. Gitu. Oke, menarik banget. Dok, bisa di-spill dong Kai Klinik itu ada di mana? Bisa diceritain atau Instagramnya? Kai Klinik tuh kita ada di Jalan Prapanca di Jakarta Selatan. Nah, boleh buka IG kita di @kai.klinik. Gitu. Sama Instagramnya Dokter Aura, mungkin ada yang mau konsul, boleh nggak nanya-nanya di DM, boleh? Boleh. Instagramnya di OIA Auda gitu. Jadi teman-teman kalau ada yang mau nanya-nanya soal rambut, kebotakan atau apa, boleh. Terus juga kalau ada yang mau konsul langsung ke kliniknya. Tapi tadi tuh antriannya panjang guys, orang sehari cuman nerima 2 dan itu mungkin butuh waktu ya, karena memang benar-benar kayak ibarat ngerjain lukisan, benar-benar crafting the whole process dari mulai nol ya, karena kita tahu satu helai aja begitu bermakna kalau gitu ya. Kalau kita selama ini buang-buang buat orang lain mungkin yang botak satu helai begitu bermakna. Oke, mungkin itu aja query hari ini. Menurut saya ini banyak learning yang bisa kita ambil, terutama buat pria-pria di luar sana dan para wanita juga yang mengalami kebotakan. Tetap jaga rambut kita tetap sehat. Tadi sarannya pakai hair tonic, jaga juga dengan cuaca, dan hati-hati juga dalam menggunakan alat-alat zat-zat kimia yang masuk ke dalam kepala kita. Karena ada akhirnya rambut adalah mahkota kita semua. Terima kasih sekali lagi, sampai ketemu di episode query selanjutnya. Sampai jumpa.